Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Waqiah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yang dimana di video tersebut menjelaskan tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Yang pertama yaitu pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, yaitu baik perbankan maupun non-perbankan, secara terintegrasi. Jadi menyeluruh, baik secara intern dalam OJK sendiri, baik dalam pemerintah dan juga berkenaan dengan lembaga keuangan. Dalam pengawasan OJK, diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu asas-asas OJK. Di sini ada 7 asas OJK. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Jadi OJK bekerja sesuai peraturan yang berlaku oleh pemerintah, sehingga sudah jelas tugas-tugas dari mereka. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Jadi baik pihak lembaga keuangan maupun nasabah diberikan peraturan, diberikan pengawasan, sehingga kepentingan umum nasabah benar-benar terlindungi. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. Jadi OJK ini secara terbuka, apa tugas-tugas mereka, publik diberitahu. Apa wewenang-wewenang dari mereka, publik pun diberitahu. Dan juga dalam kebijakan-kebijakan diberikan secara terbuka. Jadi maksudnya diberikan secara terbuka itu semua, seperti tugas-tugas dari mereka, wewenang-wewenang dari mereka pun publik diberitahu, tapi sepanjang bukan rahasia negara atau perusahaan. Yang kelima yaitu asas profesionalisme. Jadi orang-orang yang terlibat dari OJK ini mempunyai kemampuan tinggi atau kompetensi tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik dalam pengawasan, manajemen, mereka bekerja secara objektif dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam yaitu asas integritas. Jadi orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK ini adalah orang-orang yang jujur, taat dengan peraturan, bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Jadi apa yang mereka lakukan terencana dengan baik, sehingga terdokumentasi dengan baik. Ketika diminta pertanggungjawaban, mereka sudah mempunyai data yang cukup dan bisa mempertanggungjawabkan secara terbuka. Yang ketiga yaitu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada 3 tugas dari OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan. Dan yang ketiga yaitu wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada 10 wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengelolaan, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi, itulah tugas dan wewenang dari otoritas jasa keuangan. Jadi, sekian yang dapat saya tanggapi dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.